Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibah lil muttaqin wala udwana ila 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bih aw lam ya'mal bih kana afdalah min an yusalli alfa rak'atin tatawuan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengkaji kitab Fathul Gharib, mari kita baca suratul Fatihah yang kita niatkan pahalanya buat musannif kitab dan guru-guru kita. Semoga dengan berkah para ulama-ulama kita menjadi barakah hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah hadrati habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa tuwadi wa dzurriyyati wa ahli baiti Sumaila Rusinin Muhajir Allah Ahmad bin Isa Syekh Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa jami'i sadatina bi alawi ila ruhi qut bilan pas Habib Umar ibn Abdurrahman Atas wa Sa'ali bin Abdullah Baras ila ruhi qut bil irsad wa salibat wal milad al Habib Abdullah bin Alawi al Haddad wal Habib Zain bin Ahmad al Habsyi Susan musannif hadzal kitab alama al Qadi Abi Suja al Aslani ila Rususan Sayyidil Walid al Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segab wal Habib Ali bin Abdurrahman As-Segab wal Ustaz Zarkasi bin Muzani Ustaz Hasan Ghazali bin Hazali wa jami'i mu'alimina wa asatizina ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'al jannata maswahum sayyun lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan mengenai kitab Fathul Gharib, masih mukadimah. Kita lihat baris keberapa ini? Summa taqarral musannifu, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 atau dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ada tuh. Summa taqarral musannifu ada? Iya. Di sini satu baris dari bawah. Kalau situ summa taqarral musannifu annahu mas'ulun ada? Summa ada ya? Lanjutkan ta'lim kita, yaitu qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu anhu qala summa dzakara al-musannifu, summa kemudian dzakara telah menyebutkan al-musannifu pengarang ini kitab Fathul Gharib annahu bahwa beliau mas'ulun ditanya fi tasnifi hadzal mukhtasari, fi di dalam tasnifi menyusun atau mengarang hadzal mukhtasari kitab ringkasan ini, bigaulihi dengan perkataannya, dengan perkataan para kawan-kawannya ya, sa'alani telah bertanya kepadaku ba'dul asdiqai sebagian sahabat-sahabatku, jam'u sadiqin, kata-kata asdiqa jamaknya sadiq, hafidhahumullahu semoga Allah menjaga mereka, ta'ala yang maha tinggi. Jadi dalam kitab ini beliau di dalam menyusun ini kitab, beliau ditanya oleh orang-orang yang mencintai beliau, yaitu orang-orang yang cinta dengan ilmu dari kalangan para sahabat beliau, dengan perkataannya bahwa telah bertanya kepadaku sebagian sahabat-sahabatku. Jadi kata-kata asdiqo jam'u sodik. Sodik artinya teman, sohib. Sodik, zamil, sohib artinya teman. Sodikun satu orang teman, sodikoni dua orang teman, asdiko beberapa teman. Jadi pengarang ini ya, Al-Imam Abi Suja, beliau ditanya atau diminta oleh beberapa kawan-kawan beliau agar beliau menyusun kitab mengenai tentang fikih. Dengan perkataannya sa'alani ba'dul asdiqai,
telah bertanya kepadaku, telah meminta kepadaku sebagian teman-temanku. Jam'u shodiqin, kata-kata asdiqo adalah bentuk jamak, bentuk ya, jamak ini artinya lebih dari dua. Dalam isim ada isim mufrad, musannah, jamak. Kalau mufrad madalla ala wahidatin, sesuatu yang menunjukkan satu itu namanya mufrad. Kalau dua disebut musannah. Madalla ala isnaini au isnataini, sesuatu yang menunjukkan atas dua, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau jamak ya, madalla ala aksara misnaini, sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua. Tapi dalam sholat berjamaah itu dua orang disebut jamak, antara imam dengan makmum disebut udah jamak. Sekurang-kurangnya sholat jamaah terdiri dari imam dan makmum disebut udah jamaah. Tapi dalam bahasa Arab yang disebut jamak yaitu yang lebih dari dua, ya, 3, 4 seterusnya sampai ribuan, itu namanya jamak. Jadi yang bertanya, yang meminta kepada ini penyusun Abi Suja, yaitu kawan-kawan beliau lebih dari 2 orang, ya, mengenai karangan beliau tentang ilmu fikih. Kemudian ada hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka. Jadi ini jumlah doa di mana Allah Ta'ala, di mana si penyusun memintakan doa kepada kawan-kawannya semoga Allah jaga, ya. Kalau aulia sholihin itu namanya mahfuz, artinya terjaga. Kalau para nabi namanya maksum. Al-maksum yaitu al-maksum yaqsimullahu min sagharihim wa kabairihim min qabla anbiya wa ba'dahu. Artinya maksum, Allah menjaga para nabi dan rasul, baik sebelum diangkat jadi rasul maupun sebelum jadi rasul. Yang namanya nabi itu maksum, terpelihara dari melakukan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam, ya, ketika beliau ada di surga, beliau diperintahkan oleh Ta'ala untuk tinggal bersama istrinya di dalam surga. Jadi ketika beliau, Nabi Adam dan istrinya berada di dalam surga, lalu beliau dibujuk oleh setan. Allah Ta'ala, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam dan istrimu, jangan engkau mendekati pohon ini, maka engkau akan menjadi orang yang zalim. Ini memang udah diatur oleh Ta'ala, skenario. Mau kagak mau, Adam si turun ke dunia. Jadi Nabi Adam ketika makan buah khuldi itu adalah mukjizat terbesar. Sebab Nabi Adam tinggal di dalam surga selama 250 tahun, Adam nggak punya anak keturunan. Ya, jadi ketika kelak kita dimasukkan ke dalam surga, kita kumpul sama istri kita, ditambah bidadari 70 itu nggak bakalan hamil. Gitu juga Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam beserta istrinya tinggal di surga selama 250 tahun, Nabi Adam nggak punya anak, padahal udah tidur bareng, ya, pok ame-ame belalang, kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Selama 250 tahun Nabi Adam nggak punya keturunan, maka mau kagak mau Nabi Adam ya udah, akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi. Sebab beliau tahu nih bahwa di tulang sulbi beliau itu akan lahir para nabi dan para wali. Nabi Muhammad nggak mungkin lahir kalau Nabi Adam nggak ada di dunia. Nabi-nabi yang lain nggak mungkin lahir, wali-wali yang lain nggak bakalan lahir kecuali Nabi Adam mesti di dunia. Ketika masih ada di surga, nggak ada lahir Nabi Idris, nggak ada Nabi Nuh, nggak ada Nabi Ibrahim. Mau kagak mau Nabi Adam harus turun ke dunia. Prosesnya dengan cara makan buah khuldi. Dengan sebab Nabi Adam makan buah khuldi 1, istrinya 2, maka nongol laki-laki ada di sini jatuh, perempuan nongol 2 biji ada di buah dadanya, maka itu sudah sunnatullah. Itu adalah mukjizat Nabi Adam makan buah khuldi, bukan satu kesalahan. Sebab kalau Nabi Adam nggak makan buah khuldi, Nabi Adam nggak bakalan turun dari surga, nggak bakalan lahir kita, nggak bakalan lahir Nabi Muhammad, nggak ada nabi-nabi yang lain. Mau kagak mau Nabi Adam harus makan buah khuldi. Dengan sebab Nabi Adam makan buah khuldi beserta istrinya turun ke dunia, lahirlah di situ manusia lahir yang namanya Habil ame Iklima, ada lagi namanya Qabil ame Iklima, lahir kedua Habil ame Labuza, terus pasang sepasang. Lahir yang terakhir Nabi Sis.
Dari Nabi Sis lahirlah terus Nabi Nuh, terus sampai Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya Nabi Adam makan buah huldi itu bukan satu kesalahan, itu namanya maksum, terjaga. Itu ada satu mukjizat yang terbesar Nabi Adam. Dengan sebab Nabi Adam makan buah huldi ada kita. Mungkin kalau Nabi Adam nggak makan huldi nggak ada itu bapak-bapak. Nabi Adam antaranya berdua sama istrinya ribuan tahun. Nah, jadi itu satu mukjizat, bukan satu kesalahan. Nabi terpelihara dari melakukan dosa besar maupun dosa kecil gitu. Jumlatun du'aiyatun, kata-kata hafidhumullah adalah jumlah kalimat yang berupa doa. Doa permintaan ya dari si hamba kepada Allah. Kalau dari hamba sesama hamba, Nabi minta tolong. Ya, permintaan dari Pak Haji ke Sajena, Nabi minta tolong. Kalau dari atasan ke bawahan, namanya perintah. Kalau dari bawahan ke atasan, namanya permohonan. Dari hamba kepada Allah adalah doa. Artinya permohonan, permintaan. Ya, kalau kita banyak berdoa, bagus. Doa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa muhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Doa itu ibadah. Ya. Us'uni astajib lakum, mintalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan perkenankan doa kita. Ada 3 kemungkinan. Mungkin doa kita yang pertama langsung kontan, ada yang ditunda, ada yang disimpan di akhirat. Jadi semua kita berdoa itu ada 3 kemungkinan. Ada yang langsung diterima, ada yang ditunda pada waktunya, ada lagi yang disimpan di akhirat. Ya. Mungkin kita mesti husnuzan Allah Ta'ala, kita udah selesai sholat, udah doa, hidup kita hampir udah doer-doer, ternyata bukan, mungkin belum waktunya. Karena kecil nih sama orang tua, bapak saya minta motor, kira-kira bapak beliin nggak? Anak baru 5 tahun, enggak, entah. Kalau udah usia 17 tahun sampai 20 tahun, itu namanya ditunda. Ya, bapaknya sayang, seandainya kata dibeliin motor, itu saat juga dimaksain naik motor belum sampai, kemudian dikepot-kepotan, ngebut-ngebutan di jalan, diketabrakan, akhirnya nyusahin orang tua juga. Ujung-ujungnya masuk ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit, kuburan antara 2. Ya begitu. Jadi doa kita ada 3 kemungkinan. Ada kalanya doa kita langsung, ada kalanya doa kita ditunda, ada kalanya doa kita disimpan di akhirat. Yang paling penting adalah doa yang disimpan di akhirat. Ya, senjata gitu nih. Yang di akhirat. Nabi aja senjatanya disimpan di akhirat, yaitu minta syafaat ya, agar semua umatnya masuk surga. Nggak pengen Nabi tuh umatnya sebagian masuk semuanya, sehingga turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah akan memberikan sesuatu yang engkau akan redho. Apa yang Nabi redho? Kalau umatnya satu pun nggak ada yang masuk neraka, semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah semua umatnya masuk surga, baru Nabi masuk surga. Kalau ada satu umat yang masih neraka, Nabi keluar gitu dari surga. Cari itu mana si Udin, mana si Mumun, mana si Mamat. Wah, kalau masih ada, minta dikeluarkan. Oleh Allah, minta kepada Allah agar dikeluarkan. Nabi nggak redho satu pun dari umatnya masuk ke dalam neraka. Nabi jumlatun du'aiyatun. Apa permintaan teman-temannya? An a'mala mukhtasaran, agar aku membuat sebuah kitab yang ringkas. Jadi Imam Abu Suja diminta oleh kawan-kawannya untuk menyusun atau membuat sebuah kitab yang ringkas. An a'mala, agar melakukan saya mukhtasaran, membuat kitab yang ringkas. Huwa, kata-kata mukhtasaran, huwa adalah maqalla lafzuhu, yang sedikit lapatnya, wa kasura maknahu. Kata-kata mukhtasar dalam bahasa Arab maqalla lafzuhu wa kasura maknahu, yang sedikit lapatnya banyak artinya, itu namanya itu. Kalau dalam ilmu ini sebut ilmu balaghah tuh, ini namanya ijaz. Ada itnab, ada ijaz. Kalau itnab panjang lebar. Dalam surah Yusuf Allah sebutin loh dari 1 sampai sekian ayat. Itu inti cuma 1, isbir. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, mana beliau dari mulai awal diiriin sama saudara-saudaranya, kemudian beliau dipenjara, digoda sama Julaiha, kemudian beliau banyak dari rintangannya. Itulah perjuangan seorang Rasul. Intinya Nabi disuruh sabar.
Jadi begitu banyaknya ayat cuma satu intinya isbir, udah sabar. Itu namanya itnab. Ada lagi lafadznya sedikit, artinya banyak. Itu namanya ijaz. Ya, mukjizat, ijaz. Artinya ijaz di sini mukhtasar, sedikit lafadznya, artinya banyak. Sama sinonimnya antara ijaz dengan mukhtasar. Kalau ijaz atau mukhtasar itu maqala labduhu wa kasura maknau, sedikit lafadznya, artinya banyak. Ya. Bil fikhi, di dalam menyusun ilmu fikih. Jadi Abu Syuja diminta oleh kawan-kawannya agar membuat sebuah kitab mukhtasar, kitab yang ringkas, yang sedikit lafadznya, artinya banyak. Di dalam ilmu fikih, bukan ilmu tasawuf, bukan ilmu kalam, bukan ilmu mantik, tapi yang diminta oleh kawan-kawannya mengenai ilmu fikih, masalah peribadatan kita sehari-hari kepada Allah Ta'ala, mengenai toharo, sholat, mengenai zakat, haji, yang berkaitan dengan ilmu fikih, ilmu ibadah, ubudiyah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fil fikhi, di dalam ilmu fikih. Huwa, yaitu ilmu fikih lugatan, dalam bahasa, ya. Jadi fikih menurut bahasa al-fahmu, paham. Jadi fikih dalam ilmu bahasa al-fahmu, paham. Al-fikhu lugatan al-fahmu. Fikih dalam bahasa adalah paham. Lugatan sebenarnya ada huruf jarnya. Ya, dalam bahasa Arab ada huruf jar yang dibuang, asalnya huwa fil lugati gitu. Ya. Jadi kata-kata lugatan di sini ada yang dibuang, yaitu kata-kata fi. Misalnya begini, huwa fi lugatin. Karena fi jadi buang, jadi lugatan. Mansubun bin nasril khafid, dinasabkan, difathahkan dengan membuang huruf jar, yaitu fi. Jadi dalam ilmu bahasa Arab kalau ada dibuang, dijar, difathahkan. Asalnya huwa fi lugatin, begitu tuh. Karena dibuang, dinasabin huwa lugatan. Al-fahmu, fikih dalam bahasa artinya paham. Ya, paham aja udah. Itu secara bahasa. Seperti puasa, as-saum lugatan al-imsaku. Puasa dalam bahasa artinya menahan. Bukan nggak ngomong, oh iya, menahan diri aja disebut puasa. Wa istilahan, dan dalam istilah ilmu syariat, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyati. Fikih yaitu ilmu mengenai hukum-hukum agama. Jadi al-ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyati. Fikih menurut istilah ilmu mengenai hukum-hukum agama. Syar'iyah artinya adin. Syar'iyah adiniyah. Jadi itu bahasa Arabnya agama ad-din, al-milah, as-syari'ah bimana wahid. Jadi dalam bahasa Arab disebut namanya sinonim, mutarodifat. Lafadznya satu, ya, artinya satu, bahasa Arabnya banyak. Jadi as-syari'ah bimakna ad-din, al-milah. Milah agama, milatu Ibrahim, agama Ibrahim, agama Islam. Ya, ad-din, as-syari'ah bimakna satu, artinya agama. Al-ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyati, ilmu mengenai hukum-hukum agama yang sifatnya praktek, yang sifatnya amaliyah, ya, bukan teori, tapi sifatnya praktek, amaliyah, langsung, bukan sifatnya teori. Al-muktasabi, yang didapati min adilatiha, dari dalil-dalil ilmu tersebut, dari dalil-dalil agama tersebut, at-tafsiliyah, dengan dalil tafsiliyah, dalil terperinci, detail. Ada ijmaliyah, ada tafsiliyah. Kalau ijmaliyah artinya secara global, garis besar. Kalau tafsiliyah dengan dalil-dalil terperinci, bahasa ininya detail, mendetail. Jadi fikih itu ilmu mengenai hukum-hukum agama yang sifatnya praktek, yang didapati, al-muktasabi, yang didapati min adilatiha, dengan dalil-dalil tafsiliyah, yang dalil-dalil yang mendetail, dalil-dalil yang terperinci, bukan garis besar, bukan secara global. Itu ilmu fikih ala mazhabil imam. Jadi yang kita pelajari ilmu fikih ini berdasarkan mazhab imam al-a'zamil mujtahid, imam besar,
Bukan imam ecek-ecek nih. Jadi yang kita pelajari fikih mazhab imam besar. Bukan imam ecek-ecek, al-mujtahid. Beliau seorang mujtahid yang sudah mampu mengeluarkan hukum dari Quran dan Sunnah. Nasiri Sunnah. Laqab beliau adalah Nasir Sunnah Watin, penolong sunnah dan agama. Abi Abdullah, kunyah beliau adalah ayahnya Abdullah. Muhammadin, nami Muhammadin, beliau bernama Muhammad. Ibni Idris, putra Idris. Ibni Abbas, putra Abbas. Ibni Utsman, putra Utsman. Ibni Syafi', putra Syafi' As-Syafi'i. Beliau adalah Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Jadi yang kita pelajari kitab fikih yaitu fikih mazhab Imam Syafi'i. Kita nggak bahas Imam Malik, kita nggak bahas Imam Hanafi, kita nggak bahas Imam Hambali. Yang kita bahas adalah fikih Imam Syafi'i. Karena ini mazhab Syafi'i dibawa oleh ulama-ulama kita. Kita ada kesamaan. Masuknya Islam ke Indonesia bukan dari India. Kenapa? Bukan dari Gujarat. Karena mazhab kita dengan mazhab India beda. Mereka bermazhab Imam Hanafi. Yang ada kesamaan Indonesia dengan mazhab dari Tarim Hadramut. Mereka tuh yang bawa agama Islam. Jadi Wali Songo itu sebenarnya dari Yaman, Hadramut. Kenapa? Bukan dari Gujarat. Seandainya kata Wali Songo datang dari Gujarat, ada kesamaan ilmu fikihnya. Ternyata Gujarat, India dengan Indonesia beda pahamnya, beda mazhabnya. Yang sama Indonesia dengan mazhab dari Hadramut, sama-sama bermazhab Imam Syafi'i. Jadi Wali Songo itu memang keturunan Nabi Wali Songo. Mereka itu asal muasalnya dari Yaman, Hadramut, Tarim. Kemudian mereka hijrah ke India, baru ke Indonesia. Begitu. As-Syafi'i ulida bi Guzata. Jadi Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza. Sekarang di Palestina, jalur Gaza yang digempur oleh Israel. Kita doakan mudah-mudahan Israel segera Allah Ta'ala bumi hanguskan. Amin. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina Allah Ta'ala beri kekuatan, beri ketabahan dan pahala yang sebanyak-banyaknya, dan musuh-musuh Allah Yahudi Allah Ta'ala hancurkan. Ulida bi Guzata. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina. Di sekarang sebut namanya apa nih, jalur Gaza. Dulu namanya Guza, sekarang disebut jalur Gaza. Jadi Imam Syafi'i asli dari Palestina, tanah yang suci, tanahnya para nabi, tempat lahirnya Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gaza. Ulida bi Guzata sanata khamsin wa mi'atin. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Bertepatan wafatnya Imam Malik, Imam Abu Hanafi, Abu Hanifah. Jadi ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah tuh, kan Imam Malik bin Anas, atasan Malik bin Anas lahir. Ada itu yang pertama tuh. Jadi ketika Imam Syafi'i lahir, itu imam yang pertama wafat. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 1050 Hijriah. Wa mata rahmatullah alaihi wa ridwan yaumul Jum'ah. Jadi beliau Imam Syafi'i wafat hari Jumat. Jadi Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Wafatnya hari Jumat. Imam Syafi'i kemarin sudah diceritakan, ayah beliau bernama Idris. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Quran. 9 tahun beliau sudah hafal kitab Muwatta, kitab hadis Imam Malik. 4 jilid beliau sudah hafal. Beliau ini Masya Allah, dia punya otak kaset. Baru baca satu kebet, pindah ke kebetan yang lain, udah hafal. Pindah lagi, udah hafal. Suatu ketika beliau keluar nuntut ilmu. Guru beliau Imam Waqi. Ketika lagi keluar, tiba-tiba lewat pasar. Di pasar ada ibu-ibu tuh, anak perempuan betisnya kelihatan. Dengan nggak sengaja Imam Syafi'i ngelihat. Ya kalau kita langsung astagfirullahaladzim. Kalau Imam Syafi'i ngomong astagfirullahaladzim, kalau kita wow, tidak.
Imam Syafi'i ketika ingin belajar ke Imam Waqi, ya, beliau lewat pasar, tiba-tiba ada perempuan betisnya kelihatan, nggak sengaja Imam Syafi'i ngelihat. Sampai di rumah gurunya, beliau yang biasanya hafalannya luar biasa, seperti otak kaset, baru baca ini pindangannya udah hafal. Tiba-tiba tumben, udah beberapa balik nggak hafal-hafal. Nah, maka beliau mengatakan, sakautu ila Waqi suahibdi. Aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi mengenai jeleknya hafalanku. Ya kan? Pak Arsadani pitarkil ma'asi. Lalu beliau memberi petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuqtalil asi. Cahaya Allah, ilmu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Itu Imam Syafi'i begitu tuh. Sedikit aja maksiat, nggak sengaja, hafalan dia udah buyar. Makanya kita nih yang banyak maksiat gimana, terutama yang hafal Quran nih, jaganya lebih susah. Hafal itu udah susah, ambil lagi jaganya lebih susah. Iya, Imam Syafi'i umur 7 tahun udah hafal Quran, dia jaga tuh. Ya, umur 9 tahun udah hafal kitab Muwatta 4 jilid, kitab Imam Malik. Nah, sebentar beliau, sekelebatan beliau sedikit melihat betis perempuan nggak sengaja, hafalannya buyar. Gimana kita nih? Ya, kita jalan, naik motor, kita lihat tuh punggung menyewang tuh kelihatan, boncengan. Ya Allah ya Karim, gimana dah? Kalau begitu udah sekali, udah doanya kita lewatin aja. Ya, begitu. Beliau Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Ya, beliau meninggal di Mesir. Lahir di Palestina, meninggal di Mesir. Maka kalau orang-orang yang belajar di Kairo, alangkah bagus dia berziarah ke Imam Syafi'i. Karena di Kairo di Mesir ada makam Imam Syafi'i. Ya, mudah-mudahan kita semua ke Kairo nih bisa ziarah ke Imam Syafi'i. Ya, orang yang senang ziarah, insya Allah hidupnya barokah. Imam Syafi'i sahibul barokah. Ya, kalau kita lagi ziarah tuh hujan juga berkah tuh. Wang jalna minas samai ma'an mubarakan. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang membawa keberkahan. Kemudian kita ziarah, itu Imam Syafi'i sahibul barokah, Habib Soleh sahibul barokah, berkah. Jadi double berkahnya. Jadi berkah itu bisa double, bisa 1, bisa 2. Ketika Imam Said Abbas bin Alwi Al-Maliki, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau lagi ngajar di Masjidil Haram. Di situ lagi ada dua kelompok tuh bikin halaqah lagi ngajar juga. Ketika hujan turun, itu jamaah daripada Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki pada keluar dari Masjidil Haram menuju Mekah, menuju Ka'bah tuh. Ka'bah ada pancuran itu, pancuran air. Pada mandi di situ tuh, pada mandi. Kata ulama Wahabi nih, dibilang itu bid'ah tuh, mandi pakai air itu bid'ah. Ya, padahal Quran jelas tuh. Ya kan tadi dibacain tuh sama Ustaz Jainal. Inna awalu baitin wudi'ah linnasi, yaitu Mekah yaitu Ka'bah yang mengandung keberkahan. 1, Ka'bah itu berkah. Yang kedua mengenai air hujan. Wa anzalna minas samai ma'an mubarakan, dan kami telah turunkan dari langit air yang membawa keberkahan. Jadi orang yang mandi dari pancuran Ka'bah mendapat 2 keberkahan. Bukan bid'ah. Berkah dapat. Apa itu berkah? Ziyadatul khair ala kulli syai'in. Bertambahnya kebaikan dalam segala sesuatu, itu namanya berkah. Ya begitu. Ketika dia mandi di atas Ka'bah dari pancuran yang keluar, dapat 2 keberkahan. Jadi kita ziarah nih, kehujanan dapat 2 berkah. Aulia barokah, kemudian hujan berkah, dapat 2 berkah. Begitu. Lanjut. Yaumal Jum'ati, beliau wafat hari Jumat. Ya, hari Jumat ya. Man mata yaumal jum'ah aw lailataha amina min adabil qabr. Tanda-tanda orang mati husnul khotimah, dia meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Begitu. Otomatis dia orang baik. Imam Syafi'i, dia otomatis orang baik, meninggal hari Jumat. Ya. Siapa orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, aman dari siksa kubur. Artinya nggak dapat siksa kubur. Ya.
Yaumal Jum'ah, beliau wafat hari Jumat. Salahul Rajabin, beliau lahir bulan Rajab. Ya, Rajabin, kenapa bacanya bukan Rajabah? Ada Allahumma barik lana fi Rajabin wa sa'bana wa balikna Ramadan, jangan Rajabah. Karena kata-kata Rajab itu bukan ismul ladzi la yansarif. Enggak termasuk ismul ladzi la yansarif. Kenapa? Karena kurang satu syarat. Syarat jadi ismul ladzi la yansarif seperti Ramadan, termasuk ismul ladzi la yansarif. Kata-kata Ahmad termasuk ismul ladzi la yansarif. Ketika ada huruf jar fi, dia dijarkan dengan fathah. Tapi yang namanya Rajab tidak termasuk. Dia kurang syarat. Syaratnya yang pertama adalah dia mesti alamiah. Udah termasuk alamiah. Yang kedua, dia syaratnya mesti wajan fi'il. Ini kata-kata Rajab tidak termasuk wajan fi'il. Maka dibaca Allahumma barik lana fi Rajabin wa sa'bana wa balikna Ramadan. Jangan Rajabah. Ya. Jadi ketika kita lagi doa menjelang bulan Rajab, bulan Sahabat, Allahumma barik lana fi Rajabin wa sa'bana wa balikna Ramadan. Jangan Rajabah, Rajabin. Ya, Allahumma barik lana fi Rajabin wa sa'bana wa balikna Ramadan. Itu ilmu nahwu yang pas. Ya. Salahul Rajabin, beliau lahir bulan Rajab. Wafat di sini hari Jumat, wafatnya bulan Rajab. Sanata arba'in wa mi'ataini, beliau wafat tahun 204. Berapa tuh? Lahir 150, wafat 2004. Jadi usia beliau Imam Syafi'i 54. Sedikit nih. Nabi kita 63 tahun, tapi Imam Syafi'i usianya cuma 54. Beliau dapat barokah umur. Jadi barokah umur. Ya, ketika Ramadan beliau 1 hari 4 kali khatam Quran. Berarti 30 hari 4 kali 3 sama dengan 120 kali khatam. Jadi Imam Syafi'i dikasih waktu akhirat. Jadi beliau yang begitu singkat usianya, nyusun ratusan kitab, khatam sekian Quran, kemudian sholat malamnya ratusan rakaat, dikasih waktu akhirat. 1 hari di dunia sama 1000 nih. Jadi tuh dikasih kelamaan 1000 waktu tuh. Jadi Imam Syafi'i dapat barokatul waktu. Beliau dapat keberkahan waktu. Jadi yang beliau usia 54 seakan-akan beliau hidup 1000 tahun. Karena dalam usia 54 beliau bisa sholat sehari bisa ratusan rakaat, bisa menghatamkan Quran 4 kali khatam, bisa ngajar, bisa murajaah, bisa membaca, begitu tuh. Berarti Allah memberikan kepada Imam Syafi'i keberkahan waktu. Walaupun usianya pendek 54 tahun, beliau Allah Ta'ala berikan waktu, berkahnya waktu yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i. 1 hari ini laksana 1000 tahun. Beliau bisa khatam Quran 4 kali khatam, sholat 1000 rakaat, ngajar, ngurusin rumah tangga sama istrinya, mutola'ah, baca. Ya. Iya, belum istirahat 2 jam dah. Jadi itu 1 hari Imam Syafi'i seperti 1000 lama dapat keberkahan waktu yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Wa wasafal musannifu mukhtasarahu, kemudian Tuan Syekh Musannif mensifatkan kitab ringkasan beliau bi'ausofin dengan beberapa sifat. Minha, di antara sifat tersebut annahu, bahwasanya sifat tersebut bi ghayatil ikhtisar. Yang pertama sifatnya sangat ringkas. Jadi beliau Imam Abu Suja mensifatkan karya beliau dengan beberapa sifat. Wa wasafal musannifu mukhtasaruhu, maka mensifatkan Tuan Syekh Musannif akan kitab mukhtasarnya bi awsafin dengan beberapa sifat. Minha, diantaranya annahu, bahwasan ini kitab fi ghayatil ikhtisar. Yang pertama disebut ghayatil ikhtisar, itu sangat ringkas. Wa nihayatil ijaz, yang kedua yaitu nihayatil ijaz. Nihayat ini puncak atau sangat ringkas. Ikhtisar am ijaz artinya sama. Jadi ghayatul ikhtisar boleh, nihayatul ijaz boleh, artinya sama di juga. Ya. Selain ini orang tolol, ini orang bodoh, ini orang bego, di juga sama. Ya, bahasa Arab gitu tuh.
Kata-kata nihaya ame goya artinya sama, puncak. Kata-kata ikhtisar dengan kata-kata ijaz artinya sama, artinya ringkas, padat. Wal ghayatu wa nihayatu mutaqarribani. Kata-kata goya dan kata-kata nihaya artinya berdekatan, maknanya sama. Mutaqarribani artinya maknanya sama, berdekatan. Ya. Nah, orang mahir, nah orang pandai dia juga. Ya. Wa kaida begitu pula al-ikhtisaru wal ijaz. Begitu pula kata-kata ikhtisar dan ijaz artinya sama, berdekatan. Wa minha dan diantaranya annahu bahwasanya kitab beliau yakrubu dekat alal muta'allimi bagi orang yang belajar, yakrubu dekat alal muta'allimi bagi atas orang yang belajar, li furu'il fikhi untuk cabang-cabang ilmu fikih darsuhu mempelajarinya. Jadi ini kitab ya dekat kepada para siswa maupun santri atau kita para pemula yang mempelajari cabang-cabang ilmu fikih, darsuhu mempelajarinya. Ya, dekat nih, mudah untuk mempelajarinya, mudah dipahaminya, mudah untuk dicernanya. Ya. Wa yashulu alal mubtadi hifdhu, dan mudah atas para pemula, orang yang baru belajar untuk menghafalnya. Jadi kalau dalam di dunia santri itu dihafalin nih. Ya, Gus Dur hafal kitab Fathul Gharib. Ya, Gus Dur itu hafal 1000 nomor telepon. Hafal kitab Fathul Gharib segini nih. Gus Dur. Kalau Imam Syafi'i nyala 4 jilid, beda otaknya. Ya. Ada yang hafal Aqidatul Awam. Aqidatul Awam yang berapa bait tuh? Ada yang hafal Burdah. Nah, ini sajadah termasuk Quran 6.600 sekian ayat. 14 ada 30 juz. 113 surat ya apa? Paling kita hafal kululuh hati. Ada hafal juz sama. Apalagi juz melon, juz mangga, juz apel. Ya. Wa yashulu alal mubtadi hifzuhu, dan mudah atas para pemula menghafalnya. Kata-kata hafal istihdaruhu ala zahri qalbin, yaitu dapat mendatangkannya di luar kepala. Arti hafal, kapan waktu diminta didapat mendatangkannya di luar kepala. Artinya hafal, bukan di luar jalanan. Hafal itu artinya dapat menghadirkannya atau mendatangkannya sesuatu di luar kepala. Itu namanya hafal. Ya, di sini hifzuhu, menghafalnya al istihdaruhu ala zahri qalbin, yaitu menghadirkannya, mendatangkannya atas luar kepala. Liman yargobu fi hifzi mukhtasarin, bagi orang yang rogiba fi artinya senang. Rogiba sesudahnya, rogiba fi artinya senang. Rogibaan artinya benci. Rogiba ila artinya berharap. Ya, an-nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Wa man ragiba an sunnati falaisa minni. Siapa orang yang benci. Ragibaan artinya benci. Jadi ragiba artinya tergantung kalimat sesudahnya. Kalau sesudahnya fi artinya senang. Ya. Kalau artinya ilah artinya berharap. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jadi ragiba ini tergantung. Sesudah rogiba fi artinya senang, sesudah rogiba an artinya benci, sesudah rogiba artinya an artinya berharap. Jadi bahasa Arab begitu tuh, begitu indahnya. Jadi tuh artinya beda huruf beda artinya. Ya, ziyadatul makna tadulu ala ziyadatul huruf tadulu ala ziyadatul makna. Dengan ditambah huruf artinya bertambah artinya, gitu. Di sini dilanjutkan, liman yargobu fi hifdzi mukhtasarin fil fikhi, bagi orang yang senang menghafal kitab mukhtasar dalam kitab fikih. Jadi mudah bagi pemula menghafalnya, bagi orang yang senang menghafal. Jadi bagi orang yang senang menghafal gampang, Allah akan berikan kemudahan untuk menghafalnya. Jadi ini kitab, kalau ada kemauan di situ ada jalan.
Kalau kita mau menghafal pasti bisa. Karena beliau jamin bagi orang yang senang menghafal kitab fikih, Allah memberi kemudahan. Allah akan memberikan jalan untuk menghafalnya. Wa sa'alni aidan ba'dul asdiqa, dan bertanya atau meminta kepadaku juga ba'dul asdiqa, sebagian teman-teman, an uksira fihi, agar aku memperbanyak fihi dalam kitab Mukhtasar ini, ayil Mukhtasari, pada ini kitab Mukhtasar, minat taksimat, daripada pembagian-pembagian, lil ahkamil fiqhiyah, bagi hukum-hukum fikih, wa min hasri, dan meringkas, aidabtil hisal, untuk mencatat macam-macam, al wajibati, macam-macam yang wajib, wal mandubati, dan yang sunnah, wa ghairihima, dan selain keduanya, yaitu perkara yang haram selain daripada wajib, mandub, yaitu perkara yang jaiz, yang mubah, haram, dan makruh. Di sini disebutin jam 2, wajib dan sunnah, ya. Min aidabtil khisali, untuk mencatat perkara-perkara al wajibati, yang wajib, wal mandubati, dan yang sunnah, wa ghairihima, dan selain keduanya, atau selain dari yang wajib dan yang sunnah, yaitu sesuatu yang mubah, yang haram, dan sesuatu yang makruh. Hukum ada 5 nih. Wajib, lawannya haram, ada lagi mubah, ada lagi yang makruh, sama yang pertama wajib, sunnah, terus mubah, makruh, haram. Wajib artinya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yang diberi pahala atas yang mengerjakannya, diberi dosa atau disiksa bagi yang meninggalkannya, itu namanya wajib. Sedangkan yang arti sunnah, ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, diberi pahala yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Sedangkan kata-kata makruh, ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, sesuatu yang diberi pahala atas meninggalkannya dan tidak disiksa atas yang mengerjakannya, itu namanya makruh. Haram, ma yu'aqabu ala fa'ilihi wa yusabu ala tarkihi, sesuatu yang diberi disiksa yang mengerjakannya, mendapat dosa yang mengerjakannya, dan diberi pahala bagi yang meninggalkannya. Kalau yang namanya mubah, la fihi sawabun wala iqabun, enggak ada pahala, enggak ada dosa. Coba kita niat yang baik. Seperti tidur tuh, hukumnya mubah. Kalau kita niatin biar entar malam bangun untuk sholat tahajud dapat pahala. Begitu. Yang namanya sifat mubah, kita niatin karena Allah Ta'ala dapat pahala. Begitu. Fajabtuhu, maka aku menjawabnya, meresponnya, ila so'alihi, kepada permintaannya, bidalika, di dalam mengarang ini kitab, taliban lisawab, karena mencari pahala. Jadi Tuan Syekh Musonib diminta oleh kawan-kawannya untuk menyusun sebuah kitab. Beliau tujuannya untuk mencari pahala dari Allah, untuk mencari ganjaran dari Allah. As-sawab dimana al-ajru, sawabun, ajrun artinya pahala, ya. Minallah, pahala dari Allah Ta'ala, jazaan, sebagai balasan, ala tasnifi hadal mukhtasari, atas menyusun, atas mengarang ini kitab Mukhtasar. Jadi Tuan Syekh Musonib, tujuan beliau mengarang ini kitab mencari pahala dari Allah sebagai balasan beliau, balasan dari Allah sebagai usaha beliau di dalam mengarang ini kitab. Wahuwa rogiban ilallah, beliau rogiban ilah, arti berharap. Tadi rogibapi artinya tadi cinta. Nah, rogiban ilallah, beliau berharap kepada Allah Ta'ala. Rogiban ilallah subhanahu wa ta'ala, beliau berharap kepada Allah Ta'ala fil i'anah, di dalam bantuan Allah Ta'ala. Ya, beliau berharap min fadlihi, atas karunia Allah Ta'ala, ala tamami hadal mukhtasari, beliau menyelesaikan mengarang Mukhtasar ini.
Jadi udah selesai, beliau mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena beliau antusiasi mengharap pahala sebagai balasan dari Allah Ta'ala atas usaha beliau mengarang ini kitab. Ya, min fadlihi, dari karunia Allah Ta'ala, ala tamami, atas selesainya hadal muhtasori, ini kitab muhtasor. Ya, jadi beliau pengarang kitab Imam Abu Suja meminta, berharap kepada Allah Ta'ala pahala sebagai balasan dari karya beliau mengarang ini kitab. Ya, mohon bantuan dari Allah Ta'ala selesai ini ngarang. Jadi yang beliau harap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tujuan lain, tiada lain yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Mufradat ada yang kelewatan? Mutasor ringkasan. Oh, itu muhtasor. Itu kalau nggak ada alif lamnya bima kata begitu. Ya, wallah. Ada lagi pertanyaan?